Saya selalu mengatakan Behudi. Ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ini loh ya, ini fakta ini. Behudi. Ya, jadi bukan Budi, Behudi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize, acara ulang tahun. Ya. Ini tuh nasib orang dan negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum. Gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh, nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Itu 200 tahun lagi mungkin dari dulu. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Freddy Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu ya, dari mulai LP itu dibuat itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21 itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Ferdi Sambo. Orang mengatakan, iya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya. Kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga, statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga, bisa jadi naik tersangka loh, gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, Babe namanya Aldo ya, satunya Bang Aldo, Babe Aldo. Ya. Kasus kopi sianida. Itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016. Kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang nggak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya. Mak Lampir itu ya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri tebak-tebak buah manggis. Ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini. Semenjak LP itu dibuat. Apa nggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang. Ya. Kemudian P21-nya nggak turun-turun. Sampai dibuat sayembara. Padahal saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke IPB karena sekaligus membawa satu temuan dari Pak Dr. Bonatua ini yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama sendiri, alat bukti utamanya nggak ada, gimana? Ya, nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Bonatua, yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didi juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua, orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2025. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi, saya memang pernah punya akun Twitter, namanya @krmtroysuryo2. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu, saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya, tiba-tiba ada termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot
yang itu seolah-olah mereka. Padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah ini kita ketawa. Teman-teman, tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu. Baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng. Ya. Harus gitu ngomongnya. Ya, pakai ang gitu. Ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022. Baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun itu. Bohong. Sekali lagi, orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Nggak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, sekarang terus melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya aku punya Twitter. Loh memang, dulu saya punya Twitter. Semenjak disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa. Ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memunculkan tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Udah bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload. Padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong. Bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi? Dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L. Yang laki-laki. Namanya Licu Manan. Dah, catat itu. Ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Inisial L itu adalah Licu Manan. 2 L ini. Ya, bukan Dua Lipa, tapi 2 L ini. Ya, gitu. Jadi L 1 Lampir, satunya. Ini jelas, ini melanggar. Ini kata Pak Ugro melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi ini. Itu jelas. Tapi kita maklum lah ya. Dia ternyata lawyernya siapa tuh? Baca aja tuh. Siapakah Mak ini pembela? Nah ini loh. Kalau tulisannya nggak jelas gambarnya ini. Orangnya. Ya. Udah jelas ya. Ini juga masih ngomong aja. Roy Suryo harus segera P21. Udah nggak punya hak juga satu, bukan kuasa hukum, nggak punya legal standing, basnya dibekukan, sekarang terpidana. Wah komplit statusnya sudah. Ya, jadi itu teman-teman semua yang ingin saya tambahkan. Artinya apa yang terjadi sekarang itu adalah P21-nya kita insya Allah waktu itu beberapa hari yang lalu di tayangan Rakyat Bersuara baik Pak Refli Harun, Pak Kosinudin, juga Pak Ugro Seno mengatakan kalau demi hukum, ya tidak mungkin terbit P21-nya. Bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta SP3. Tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar.
Apalagi dengan ijazah yang tidak pernah jelas statusnya. Ijazah itu katanya sudah ditunjukkan ke kami. Bahkan si Mak Lampir tadi katanya bisa memegang ijazah dengan mengetes embus. Itu bohong lagi. Jarinya dia itu seberapa panjang, ya. Kalau ijazah ini sekian panjangnya, ya, misalnya ini ijazah, teman-teman lihat. Nah, ini ijazah. Itu ada plastik rapat berkeliling. Kalaupun terbuka itu bagian atas untuk memasukkan ijazah itu. Coba lihat jarinya seberapa panjang jari orang itu. Hup. Kalau ada. Kalau lebih panjang lagi ya itu jarinya Mak Lampir itu sampai sini. Apalagi ijazahnya lebih besar. Ya, Pak Refli waktu itu ada di situ, saya ada di situ. Ya tidak mungkin ada tangan bisa masuk, apalagi itu plastiknya rapat dan begitu kita pegang aja langsung gitu. Nggak boleh dipegang. Kok bisa ada seseorang jari tangan lampirnya masuk, kemudian pegang embus, kemudian dia merasakan embos, itu bohong lagi. Ya, jadi teman-teman semua clear ya, apa yang kita sampaikan ini adalah bukan semata-mata defense, tapi kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan at last but not least, tadi yang dikatakan pesanannya adalah apa? Kami berdua, saya dan Dr. Tifa, sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara L, Lecumanan itu tadi. Karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya itu tertulis organisasi. Organisasi kok korban? Itu dari mana? Ya, artinya itu nanti akan kita proses dan insya Allah itu malah akan berlanjut. Kalau itu berlanjut nanti juga akan tidak hanya pidana, tapi juga perdata yang akan kita lakukan. Ya, biar sekalian dia. Ya, gitu. Jadi kami tidak membelokkan gawang, tapi kami ingin kemudian memperjelas bahwa apa yang kami lakukan adalah demi menjaga marwah hukum di Indonesia dan agar kesewenang-wenangan ini tidak juga terjadi pada orang lain. Ya, jadi kalau teman-teman semua kemudian melihat yang namanya ijazah Jokowi itu memang tidak akan pernah tenang. Karena ada orang mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Wah, gini ya. Ijazahnya asli, tanda tanya. Palsu. Ya. Asli atau palsu? Jawabannya ijazahnya palsu. Tuh ada di bawah itu jawabannya. Jadi jawabannya palsu. Ya, ijazah ini 99,9% palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Bagian Harus dibuka, palsu. Asli atau palsu? Jawabannya palsu. Ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.